Jadi, itu adalah 2 contoh video yang, dari kejadian nyata ya, yang satu dari, BP sebagai operator, di Texas ya, di Amerika. Di tahun 2005 dia terjadi ledakan, kemudian kalau kita, bandingkan dengan satu kejadian ExxonMobil, eee, terlihat perbedaan yang, cukup, apa ya, bisa dikatakan apa namanya, dari tingkat kesalahan atau kelalaian yang disebabkan yang nanti kita kaitkan dengan PSM. Di satu sisi kalau BP banyak hal-hal yang memang bisa men-trigger terjadinya ledakan tersebut. Di satu sisi kalau kita melihat yang terjadi di Baton Rouge itu cukup sepele ya, karena ketidakmampuan, ketidaktahuan dari seorang operator membuka suatu gearbox yang memang tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan cara yang benar yang mengakibatkan kebakaran itu atau explosion. Nah, dari hal-hal seperti itu kita membutuhkan apa yang disebut dengan proses safety management. Ya, tadi saya katakan bahwa proses safety management ada yang mengatakan PSM, ada yang mengatakan PSMS. Intinya kurang lebih sama. Nah, kalau dari definisinya PSM itu merupakan sistem manajemen yang terintegrasi untuk mengendalikan resiko ya, mengendalikan resiko yang muncul dari bahan kimia. Nah, ini perlu digarisbawahi. Terkait dengan proses safety itu pastinya akan terkait juga dengan bahan kimia berbahaya. Nah, bahan kimia berbahaya yang seperti apa yang dimaksud yaitu yang highly hazardous chemical ya. Jadi yang biasanya ini turunan dari hidrokarbon ataupun turunan dari apa namanya yang disebut dengan petrokimia ya. Karena ketika kita melifting suatu hidrokarbon, katakanlah itu minyak atau gas, itu kurang lebih hanya 40% yang terserap untuk dijadikan BBM ya, bahan bakar, baik dia untuk bahan bakar kendaraan ya, kemudian apa namanya kalau di satu sisi sisanya itu diserap atau dipakai untuk bahan-bahan petrokimia. Contohnya yang kita seperti biji plastik, kemudian untuk bahan-bahan kosmetik itu berasal dari crude oil dengan melakukan proses lebih lanjut di petrokimia ya. Jadi saya jelaskan kembali bahwa PSM ini proses safety itu sangat berkaitan dengan bahan kimia berbahaya ya. Bahan kimia berbahaya yang seperti apa yang dilakukan atau dilalui atau melalui proses dia produksi ya, handling, storing ya, kemudian moving. Nah, itu termasuk aktivitas-aktivitas yang sangat berbahaya ya. Oleh karena sebab itu, maka diperlukan prinsip-prinsip cara mendesain yang baik ya, cara engineeringnya, kemudian prosedur-prosedur operation yang tepat ya. Jangan sampai seperti tadi ya, mungkin di satu sisi dia sudah terbiasa bekerja dengan kemampuan yang ada, ternyata ada case tertentu, di situ dia tidak mendapatkan informasi yang jelas ya terkait dengan keselamatan proses yang mengakibatkan kecelakaan atau ledakan. Nah, itu definisi dari PSM. Nah, kenapa harus diterapkan? Ya, itu ada beberapa kasus yang bisa dikatakan men-trigger PSM itu sendiri ya. Jadi salah satu beberapa contoh di tahun 74 ya, ini sangat terkenal Flisborok ya, terjadi ledakan yang membunuh seluruh pekerja yang berada di plant. Ya, ini cukup dikatakan sangat katastrofik ya. Jadi mungkin teman-teman masih ingat waktu saya penjelasan di CSMS, katastrofik itu jadi gabungan atau bisa dikatakan bencana besar. Bencana besar yang melibatkan 4 aspek ya. PEAR ya, people, enviro, asset, dan reputation. Itu dilakukan atau terjadi bersamaan, itulah yang dikatakan katastrofik. Kemudian di tahun 76 itu terjadi kebocoran dioksine ya. Di tahun 84 ya, di Mexico City 500 orang terbunuh akibat ledakan LPG. Kemudian di India tahun 84 juga 2000 orang meninggal akibat kebocoran methylation di Union Carbide-nya. Kemudian di tahun 85 kebocoran besar di Union Carbide plant
89 ledakan kebakaran di petrokimia dan kasus-kasus lainnya ya seperti tadi di BP tahun 2005, kemudian Exxon di tahun 89 ya menjelang 90 ya, jadi hampir 30 tahun yang lalu. Nah, hal-hal tersebut yang di dalam proses suatu tadi yang dikatakan kaitannya dengan penggunaan, storing, produksi, manufacturing, handling, dan moving terkait dengan bahan highly hazardous chemical itu wajib menggunakan atau wajib menerapkan PSM. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, ada beberapa catatan ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada 4 yang menjadikan signifikan atau kritikalnya. Apa yang itu kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab, di mana setiap orang yang mempunyai otoritas yang ada di dalam organisasi ya itu wajib melibatkan diri ya. Kita tidak berbicara oh ini pekerja internal atau kontraktor. Siapapun yang bekerja di dalam area kita yaitu harus mempunyai tanggung jawab terkait dengan proses safety management itu sendiri ya. Terlebih lagi ya pastinya yang namanya sistem manajemen kalau tidak ada komitmen dari manajemen puncak itu akan akan mendapatkan kesulitan ya. Jadi siapapun kita, siapapun yang memang berkaitan langsung dengan proses dalam suatu organisasi ya, dalam kaitannya proses bisnis proses perusahaan ya, terlebih lagi orang di onsite itu menjadikan mandatory ya. Kemudian juga ketika kita berbicara pelatihan dan kompetensi, di mana personil dan kontraktor harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan dalam penerapan PSM ya. Jadi salah satu elemen yang diatur di dalam PSM, baik standar OSHA maupun beberapa standar perusahaan, itu pastinya melibatkan kontraktor. Ya, ini kaitannya nanti kontraktor safety management system. Jadi, topik yang saya bawakan masih relevan terkait dengan webinar sebelumnya ya, terkait dengan CSMS. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan komunikasi. Pastinya di dalam sistem manajemen diperlukan komunikasi, konsultasi, partisipasi yang baik ya. Jadi agak sulit kita merencanakan sesuatu dengan baik tanpa melibatkan, tanpa berkomunikasi yang baik, itu akan memiliki kendala tersendiri. Kemudian ya tentunya ketika kita menjalankan seluruh aktivitas harus didokumentasikan, diupdate, dikontrol dengan baik ya, gunanya sebagai bukti bahwa kita menjalankan sistem manajemen tersebut, kemudian bisa menjadikan bahan masukan ketika kita mau melakukan continuous improvement dan bisa menjadikan evidence saat kita diaudit, misalkan audit dari internal kah, audit oleh eksternal, itu harus memiliki dokumentasi yang baik. Nah ini yang tadi saya singgung. Kalau kita berbicara di international standard, kita masih mengacu yang dinamakan OSHA 29 CFR 1910-119 ya. Ini standar United States ya, Amerika. Dia menjelaskan ada 14 poin atau 14 elemen terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjalankan proses safety management sistem safety management system ya. Kemudian di satu sisi kalau teman-teman lihat ini PSM yang Pertamina punya. Nah, saya mencari ini karena berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan akan terlihat PSM yang kalau secara pandangan saya secara pribadi saya masih condong kepada standar Pertamina. Karena apa? Karena PSM yang dipunyai oleh Pertamina ini cukup komprehensif ya. Jadi ini sudah bagus ya, tapi ini lebih melengkapi apa yang di dalam OSHA standar tidak ada diadopsi oleh PSM Pertamina. Tentunya Pertamina juga ketika membuat suatu standar tidak hanya melihat dari persyaratan atau standar-standar lokal, pastinya dari luar ya, salah satunya OSHA ya. Jadi ini kalau bisa dikatakan PSM Pertamina ini kolaborasi digodok secara matang, nah dihasilkan ini ya. Elemennya sama ya, yang membedakan
terkait dengan mungkin kata-kata secara spesifik itu terkait di poin 13. Nah, di poin 13 di PSM Pertamina itu secara umum itu dimasukkan di dalam poin 1 ya. Ya, informasi keselamatan proses ya. Kemudian kalau di PSM Pertamina itu yang ditambahkan itu terkait dengan kesehatan lingkungan kerja ya, yang mana di dalam OSHA tidak ada ya. Kalau kita melihat PSI ya, Process Safety Information di sini ada, ke PH ada, operating procedure ada, training, contractor, mechanical integrity ya, nanti kita berbicara juga terkait dengan asset integrity management, part of mechanical integrity ya. Kemudian hot work. Nah, kalau di PSM dimasukkan ke dalam safe work practice ya, ini termasuk dengan permit to work ya. Kalau kita tahu bahwa permit itu tidak hanya mengatur untuk pekerjaan panas saja ya, pekerjaan dingin, confined space ya, CMOP dan lainnya itu lebih komprehensif di poin 4 ini. Kemudian management of change ada, incident investigation ada, compliance ada, PSSR ada ya, ERP ada. Nah, terkait secret tadi saya sudah jelaskan, ini sudah dimasukkan ke dalam elemen yang lainnya. Kemudian employee participation ya. Kurang lebih itu perbedaan yang ada terkait dengan OSHA standar dengan PSM yang dimiliki oleh Pertamina. Oke. Nah, secara cluster, secara substansi PSM itu bisa kita bagi ke dalam 3 area ya, yaitu terkait dengan teknologi ya, kemudian terkait dengan fasilitas dan peralatan, kemudian personal dan kontrol manajemen ya. Apa yang ada di dalam teknologi sebelumnya, apa yang ada di dalam personal dan kontrol manajemen itu terkait dengan keselamatan kerja kontraktor ya. Kemudian pelatihan pekerja, kemudian partisipasi pekerja, kemudian manajemen of change, kemudian ERP ya, kesehatan lingkungan kerja, penyelidikan kejadian dan audit. Nah, ke 8 elemen ini sudah mengcover dari 14 elemen yang diminta di dalam PSM ya. Kemudian sisanya itu ada dimasukkan di dalam cluster atau area teknologi. Apa yang berkaitan dengan teknologi? Ya tentunya dengan informasi keselamatan proses. Kemudian terkait dengan analisa bahaya proses atau kita kenal biasanya PHA. Kemudian PSSR ya. Ini menjadikan ketiga aspek ini berkaitan langsung dengan teknologi. Ya, nanti satu persatu akan kita jelaskan. Kemudian kalau untuk ranahnya fasilitas peralatan itu bisa kita kategorikan atau 3 elemen yang berkaitannya, yaitu bagaimana terkait dengan cara kerja aman, kemudian prosedur operation, ya, kemudian keterpaduan mekanik, ya, atau mechanical integrity. Nah, sekarang kita masuk ke elemen yang pertama, yang dimaksud dengan informasi keselamatan proses. Ya. Secara pengertian, definisinya, ini adalah suatu kumpulan informasi tertulis yang terkait dengan pengembangan, penyimpanan, pembaharuan, pengolahan, dan penyebaran informasi. Ya. Yang dibutuhkan pekerja untuk mengidentifikasi, evaluasi, dan mengelola risiko bahaya yang terdapat dalam proses tersebut. Nah, elemen ini menjadikan elemen yang sangat dasar ya, karena apapun kaitannya dengan safety pasti kita harus melakukan proses HIRA-DC. Nah, mungkin teman-teman ada yang berpikiran kenapa sih PSM ini berbeda dengan safety management yang lainnya. Nah, kalau kita berbicara safety management ISO atau mengacu pada API ataupun standar-standar lain. Nah, tadi saya katakan bahwa PSM ini pasti kaitannya dengan bahan berbahaya yang tingkat explosion-nya tinggi. Dan kemudian PSM ini juga berkaitan dengan keteknikan ya, bagaimana ilmu merekayasa ya. Tadi contoh misalkan kita membuat suatu valve tidak bisa didesain atau tidak bisa atau pipeline lah, tidak bisa ada emergency shutdown bottom-nya. Apa yang terjadi? Ketika ada failure harus menghubungi control room. Ternyata dalam control room dalam emergency tidak bisa kita kontak, akhirnya tidak bisa kita berhentikan secara emergency. Nah, itulah kaitannya dengan
Makanya beberapa proses ya, misalkan terkait dengan PHA, nanti saya jelaskan juga di kemudian, itu kaitannya bagaimana tim engineer ya, utamanya ini teman-teman dari proses safety engineer itu bisa memberikan kontribusi yang nyata terkait dengan keselamatan proses ya. Karena misalnya nanti bagaimana menghitung menganalisa dengan teknik HAZOP ya misalkan. Nah, itu beberapa uh, metode yang dipakai dalam PHA. Nah, sumber referensinya dari mana? Itu bisa dari MSDS ya. MSDS pastinya setiap apapun bahan kimia yang kita pakai, kita beli, kita produksi itu harus memiliki MSDS ya. Kemudian terkait juga dengan manual prosedur SOP ya. Artinya dengan keselamatan bahan, keselamatan proses, handling bagaimana penanganan dari material tersebut. Nah, kemudian file-file atau terkait dengan bisa dikatakan seperti kebutuhan project ya. Misalkan mau melakukan turnaround ya, mau melakukan ekspansi ya, misalkan kayak sekarang yang project yang cukup besar di Indonesia seperti di Tangguh Expansion ekspansi project, kemudian di beberapa refinery unit yang sedang dilakukan ekspansi. Nah, ini pastinya semuanya ada standar-standarnya atau bisa berkenaan dengan dari vendornya, bisa dari standar-standar luar yang memang diadopsi sebelumnya oleh organisasi tersebut. Nah, kalau kita gambarkan informasi keselamatan proses itu ibaratnya output akhir ya, hasil akhir di mana bahannya itu diramu dari informasi teknologi proses ya. Bisa juga dari informasi bahan-bahan berbahaya ya. Kemudian informasi peralatan proses. Nah, ini diramu dan hasil akhirnya itu yang dikatakan dengan informasi keselamatan proses. Nah, kemudian kita masuk ke analisa bahaya proses ya. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengelola potensi bahaya proses ya. Namanya juga kaitannya dengan proses ya, pasti bahaya-bahaya proses. Ini cukup berbeda dengan HIRA-DC yang mungkin kawan-kawan pahami ya, karena kalau HIRA-DC kita boleh gambarkan itu seperti helikopter view ya. Jadi itu seperti kegiatan rutin, non rutin ya, kegiatan yang memang tidak tercapture secara spesifik. Nah, kalau di dalam analisa bahaya proses ini dia lebih spesifik pada proses tertentu, pada alat tertentu, ya, pada area tertentu. Nah, ini makanya harus melalui tahap ini. Ya. Kemudian analisa bahaya harus dilakukan secara tepat untuk memperkecil resiko. Ya, sama konsepnya. Ketika kita menganalisis suatu bahaya, pastinya kita untuk memperkecil resiko, peluangnya, ya, agar tidak terjadi kecelakaan. Kemudian hasilnya, ini bisa menjadikan informasi ketika kita mengendalikan potensi bahaya yang telah diidentifikasi. Ya, hierarki kontrolnya ini menjadikan wujud nyata ketika kita suatu bahaya kita hadapi atau kita temui, ya pastinya harus kita kontrol agar tidak tidak meluas, tidak menjadikan lebih parah. Nah, ini ada beberapa metode yang tadi saya singgung, salah satunya yang paling boleh dikatakan familiar atau terkenal ya, PHA yang dilakukan terhadap proses safety itu disebut dengan HAZOP ya, Hazard Operability Study. Walaupun yang lain dipakai ya, seperti what if ya, checklist, FMA, FTA, dan PHA ya, ini pre-hazard analysis ya. Ya, jadi kurang lebih ini metode-metode yang dipakai. Saya tidak akan menjelaskan satu-satu ya, karena kalau menjelaskan satu-satu butuh waktu tersendiri dan tidak cukup waktu kita. Nah, kemudian kita lanjut ke elemen yang ketiga, itu terkait dengan PSSR ya. Apa sih PSSR itu? Adalah seperti kita melakukan review ya, kaji ulang yang dilakukan sebelum dilaksanakannya startup.
ya, startup peralatan fasilitas guna memastikan seluruh tindakan pencegahan. Nah, di dalam proses itu boleh dikatakan ada yang istilahnya dengan commissioning dan startup. Apa yang membedakan? Kalau commissioning itu lebih kepada individu masing-masing peralatan. Tapi ketika kita berbicara, ketika mau dijalankan menjadi satu kesatuan, itulah yang disebut startup. Ya. Jadi secara komprehensif dia dilakukan secara bersamaan. Nah, sebelum dilakukannya startup secara keseluruhan, pastinya kita harus melakukan PSSR ini. Ya. Gunanya apa? Untuk meminimalisir bahaya dari proses. Ya, karena pastinya dimungkinkan suatu plant, suatu area produksi itu dilakukan emergency shutdown atau normal shutdown, ya, routine maintenance itu harus dilakukan shutdown plant misalnya. Nah, inilah ketika kita mau startup harus dilakukan review ulang. Ya, kalau tidak salah beberapa bulan yang lalu akibat pandemi COVID di India, kalau tidak salah LG Chemical, ya, dia sempat shutdown, kemudian ketika sudah pelonggaran PSBB di sana, dia mau melakukan startup, tapi nampaknya PSSR-nya tidak dilakukan secara cermat dan mengakibatkan korban jiwa, ya. Ya, beberapa bulan yang lalu kalau tidak salah. Kemudian PSSR ini dilakukan terhadap untuk pabrik baru, ya. Kalau misalkan kita mau membuat fasilitas baru atau modifikasi, ya. Ya, jadi ini bisa untuk yang baru maupun yang existing yang dilakukan modifikasi atau ekspansi. Nah, yang pertama yaitu memastikan keterpaduan peralatan. Seperti apa? Ya, ketika kita melakukan inspeksi dan pengujian terhadap sistem dan peralatan operasi. Nah, yang kedua, memastikan prosedur keselamatan operasi pemeliharaan kondisi darurat diterapkan. Ya, di mana prosedur bekerja di ruang terbatas itu harus tersedia ya kalau memang melibatkan pekerjaan-pekerjaan yang confined space. Kemudian memastikan analisa bahaya proses telah dilaksanakan. Ya. Contohnya seperti analisa dampak proses terhadap keselamatan bekerja. Ya. Kemudian jaminan untuk memodifikasi peralatan telah tercakup dalam informasi keselamatan proses, ya. Di mana misalnya pembaruan informasi keselamatan proses terhadap peralatan yang dimodifikasi. Nah, biasanya kalau PSSR yang berkaitan dengan modifikasi itu biasanya ada teknologi alat yang lama dilakukan perubahan, ya. Misalkan dulu manual, sekarang otomatis. Nah, ketika kita menginstal peralatan yang otomatis, pastikan update informasinya. Nah, itu yang dimaksud di poin 4. Ya. Kemudian ini bahan kimia, ya, yang tadi dikenal highly hazardous chemical digunakan dalam proses operasi. Otoritas proses operasi harus dipastikan di mana konstruksi peralatan telah sesuai dengan spesifikasi desain. Ya. Prosedur keselamatan pengoperasian, pemeliharaan keadaan darurat telah tersedia. Analisa bahaya proses dilakukan, memastikan kompetensi pekerja yang berkaitan dengan pengoperasian proses telah terpenuhi. Nah, kalau tadi lihat dua video sebelumnya yang kita tonton, bahwa terlihat bahwa keempat aspek ini menjadi penting, ya. Keempat aspek ini menjadi penting ketika dilakukan proses safety di lapangan, ya. Jadi tanpa mengurangi atau mengesampingkan elemen yang lain, tapi ini menjadikan fokus utama. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke elemen yang keempat, ya, yang disebut dengan safe work practice. Ya. Ini merupakan panduan berisi metode untuk memastikan pelaksanaan operasi, pemeliharaan, perubahan aktivitas terhadap pekerjaan kritis dilakukan secara aman, ya. Termasuk cara pengendalian material dan bahan kimia yang berdampak terhadap keselamatan proses. Ya. Kalau di beberapa organisasi atau beberapa perusahaan disebut dengan COW, ya, Control of Work. Ya, ini kurang lebih sama. Yang dimaksud dengan pekerjaan kritis dan berisiko tinggi itu ketika misalnya pekerjaan yang melibatkan perpipaan, pemrosesan, ya, yang berkaitan dengan loto, di mana kita harus mengisolasi energi, ya, pekerjaan panas, kemudian confined space, pengoperasian kren, ya, alat-alat berat, cold work, ya, kemudian radioaktif, penggalian, ya,
walaupun tidak sebatas ini. Ketika misalkan kita lakukan pekerjaan beresiko tinggi yang dilakukan secara bersamaan yang kita kenal dengan SIMOP, itu juga termasuk. Ya, pastinya ketika kita mau melakukan suatu pekerjaan harus dianalisis terlebih dahulu. Kemudian elemen yang kelima yaitu terkait dengan prosedur operasi. Ya ini kalau boleh dibilang ini commons ya. Jadi ini suatu hal yang lumrah bahwa prosedur operasi kita pastikan handal sesuai dengan aktualnya ya. Jangan sampai kita punya prosedur operasi spesifikasi untuk alat A ya, tapi yang kita punya untuk alat B. Punya tapi tidak sesuai ya. Nah, kemudian dalam proses operasi kita harus tekankan pada tiga kondisi, yaitu saat tahap setiap fase operasi, kemudian harus tahu batasan operasi, kemudian pertimbangan aspek HSE lainnya. Nah, saat fase operasi apa yang kita harus perhatikan ya seperti yang dikenal dengan initial startup. Ya, kalau ini misalkan untuk biasanya ini untuk plan baru ya, pabrik baru ya, kemudian operasi normal ini bisa juga kita lihat jangan sampai terjadi kejanggalan ya, simptom-simptom yang akan nanti berdampak pada kecelakaan ya. Kemudian operasi sementara, shutdown yang diakibatkan kondisi emergency ya, operasi darurat, normal shutdown ya, ataupun turnaround ya untuk maintenance. Nah, saat batasan operasi, konsekuensi penyimpangannya harus menjadikan bahan pertimbangan juga langkah untuk memperbaiki atau menghindari penyimpangan kondisi operasi yang lainnya. Nah, kalau yang aspek yang lain ya, ya ini mungkin kita semua paham bahwa apapun yang terkait dengan resiko dari keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu harus dijadikan pertimbangan saat kita melakukan aktivitas. Ya, sebenarnya tidak hanya sebatas untuk pekerjaan resiko tinggi. Ya, resiko rendah pun ya kalau memang diperlukan studi khusus untuk menilai lebih lanjut lakukan dengan baik ya. Kemudian elemen yang selanjutnya yaitu dengan keterpaduan mekanis ya atau mechanical integrity. Nah, di dalam proses berkaitan dengan mechanical integrity itu adalah salah satu bagian dari apa yang disebut dengan AIMS, Asset Integrity Management System ya. Asset Integrity Management System itu terkait dengan peralatan-peralatan yang sifatnya mekanik, cutting ya, hidrolik ya, semua yang memang bisa berdampak pada kegagalan fungsi ya, rilisnya energi yang tidak terkontrol. Nah, itu harus dimasukkan di dalam integrity management system atau kalau terupdate-nya asset performance management ya. Jadi ini setingkat lebih di atas IMS. Ya, ini juga suatu cara metode yang sifatnya untuk berkelanjutan dan terpadu untuk menjaga peralatan proses yang bersifat kritikal. Tentunya ini agar si alat yang kita pakai, alat yang kita operasikan itu handal ya dari sebelum penggunaan, selama dan fase setelahnya. Nah, apa saja yang berkaitan dengan mechanical integrity yaitu penggunaan meja tekan, sistem perpipaan, peralatan, sistem tekanan, emergency shutdown ya, control system, pompa, heater dan boiler ya. Nah, ini penerapannya ya. Bisa terkait konstruksi ya, kanal teknis sebelumnya, inspeksi fabrikasi, instalasi, pemeliharaan preventif, ya, inspeksi pengetesan, prosedur pemeliharaan, dan pengelolaan alarm. Nah, untuk selanjutnya yaitu elemen ketujuh, ya, yaitu terkait dengan keselamatan keselamatan kerja kontraktor, ya, atau kita kenal dengan CSMS. Ya. Kemarin kita sudah membahas sharing terkait dengan CSMS secara keseluruhan, ya ada fase-fase, fase administrasi sama fase lapangan. Ada 6 tahapan yang memang harus diterapkan dari proses risk assessment, seleksi, risk assessment, PQ, seleksi, ya, PJA, WIP hingga
nanti final evaluation harus dilakukan secara komprehensif. Ya, gunanya untuk memastikan seluruh kontraktor yang menjadi mitra perusahaan telah menerapkan sistem manajemen HSE dan memiliki kualifikasi HSE yang disarankan. Nah, sebagai contoh di dalam dunia migas, ketika kita mengoperasikan suatu plant itu tidak serta-merta internal perusahaan. Artinya apa? Orang-orang yang di-hire itu biasanya kontraktor dengan long term project untuk operation maintenance ya, OM, biasanya disebut dengan OM kontraktor. Nah, dia harus menjadi bagian dari penerapan PSM. Ya. Kemudian juga PSM ini adalah bisa dimasukkan saat kita membuat HSE plan, ya, berdasarkan bahaya yang telah diidentifikasi tentunya ya. Kalau memang kaitan dengan kontraktor OEE, ONM, ya, Operation and Maintenance, berarti harus masuk apa yang dilakukan, apa rencana yang akan dilakukan itu ada di dalam HSE plan. Ya, ibarat kata HSE plan ini adalah janji-janji manis yang harus nantinya dipenuhi. Ya. Kemudian memastikan selama fase pelaksanaan pekerjaan HSE plan dipatuhi oleh kontraktor. Ya pastinya ya tadi karena janjinya sudah disubmit, sudah diberikan, ya berarti tahap penagihannya ada di sini. Ya. Kemudian memastikan pemantauan kinerja HSE kontraktor dilakukan. Nah, caranya dengan apa? Dengan KPI. Ya. Ada yang leading, ada yang lagging. Ya. Pastinya kita mengharapkan yang leading lebih baik, justru harus lebih banyak ketimbang yang lagging. Nah, kemudian elemen selanjutnya terkait dengan pelatihan atau training. Ya, kita tahu bahwa di industri manapun pastinya masih melibatkan orang di dalamnya. Artinya orang ini berbicara kompetensi seorang. Berbicara kompetensi seorang, berbicara terkait dengan tiga unsur yang harus dipenuhi, yaitu terkait dengan pendidikan, ya, terkait dengan pelatihan, dan terkait dengan pengalaman. Nah, di dalam PSM ini mengatur terkait pelatihan. Bagaimana orang yang akan terlibat di dalam suatu manajemen sistem, yaitu proses atau orang yang akan masuk di dalam suatu area yang memang dia melakukan operasi yang berbahaya, ya dia harus memiliki pelatihan-pelatihan yang sesuai. Caranya dengan apa? Ya, salah satunya dengan TNA, ya, TNA Training Need Analysis, ya, berdasarkan orang per orang, ya. Kemudian nanti dilakukan HSE Training Matrix. Nah, kemudian dilakukan eksekusinya, ya. Pastinya pelatihan ini sesuai dengan kapasitas dan penempatan atau tugas dan tanggung jawab dari si personil itu sendiri. Ya. Oke, ya. Ketika kita berbicara pelatihan, ada pelatihan yang sifatnya awal ya, di mana dia harus memenuhi dulu. Ketika misalkan durasinya sudah habis ya, kalau misalkan berbicara kompetensi itu paling tidak 3 sampai 4 tahun itu harus melakukan refreshment. Nah, artinya apa? Supaya orang paham. Karena ilmu secara teori dengan praktek kadang lebih kita memahami praktek ya, ilmu yang kita dapatkan saat kita melakukan praktek. Tapi ilmu teori ini yang perlu kita refresh terus secara berkala ya. Karena saat kita melakukan suatu pekerjaan yang beresiko tinggi, kedua aspek ini harus seiringan berjalan ya. Secara teori kita tahu, secara praktek juga kita tahu ya. Jangan sampai kita tahu teorinya aja atau kita tahu prakteknya saja. Kemudian elemen PSM yang kesembilan yaitu terkait dengan worker participation ya, atau partisipasi pekerja, di mana ini melibatkan pekerja itu sendiri maupun kontraktor ya. Karena ya tadi semua orang yang akan terlibat itu mempunyai tanggung jawab ya. Tanggung jawab dalam menjaga keselamatan utamanya diri masing-masing ya, kemudian keselamatan lingkungan ya, keselamatan aset, kemudian reputation dari si perusahaan yang dia bernaung ya. Nah, partisipasi pekerja dalam kegiatan sistem PSM akan dapat mengidentifikasi, mengendalikan secara dini potensi-potensi bahaya di unit operasi. Karena apa? Karena pekerja-pekerja ini yang memang day to day dia berhadapan langsung
dengan bahaya-bahaya ya, utamanya bahaya risiko tinggi ya. Mungkin katakanlah seorang HC manager di satu perusahaan migas katakanlah. Dia memang mengelola semua bahayanya di bawah naungan dia, tapi dia tidak yang sehari-hari berhadapan. Yang sehari-hari berhadapan langsung siapa? Ya, supervisor yang di lapangan, ya, teknisi di lapangan. Nah, makanya si partisipasi pekerja ini harus benar-benar ditumbuhkan secara kontinuitas ya. Kemudian rencana tindakan tertulis dibutuhkan untuk menyediakan paduan bagi pekerja agar berkontribusi lebih efektif untuk mengurangi bahaya proses. Ya. Nah, informasi program PSM itu bisa didapatkan terkait dari temuan, ya, rekomendasi investigasi, audit, analisa bahaya, ya, kemudian informasi kecelakaan dan NIRMIS, kemudian informasi tanggap darurat. Nah, kemudian yang ke-10 adalah manajemen perubahan. Ya. Di manajemen perubahan kenapa penting di dalam dimasukkan di dalam elemen ya maupun OSA maupun PSM yang Pertamina punya, karena kecenderungannya ketika suatu proses, suatu apa yang disebut teknologi ya, fasilitas, mau dia permanen atau sementara, itu kecenderungannya akan memiliki potensi bahaya tersendiri ya. Di katakanlah perubahan berproses dari yang tadinya dia manual jadi otomatis ya. Perubahan fasilitas tadinya hanya skupnya satu, processingnya sekarang lebih kompleksitas ya. Perbedaan prosedur, prosedur yang harus diupdate sesuai dengan apa namanya fasilitas atau peralatan tersebut ataupun standar-standar luar ya. Kemudian perubahan-perubahan permanen, temporary, ketika ada pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan emergency shutdown. Nah, misalkan. Nah, itu harus kita lakukan manajemen perubahan, bagaimana mengelolanya. Pastinya itu harus menjadi bahan pertimbangan ketika kita melakukan manajemen of change. Dasarnya dari mana? Ya, seperti dasar teknis strategi perubahan yang diusulkan, karena orang yang si inisiator dia akan lebih tahu terkait dengan bahaya-bahayanya. Nah, itu yang harus dijadikan pertimbangan. Kemudian dampak perubahan terhadap pastinya dengan aspek HSE. Ya. Kemudian penyesuaian atau modifikasi. Kemudian orang yang berwenang menyetujui usulan perubahan. Ya, ini juga nanti kaitannya dengan PTW. Ya. Kalau masih ingat dengan segitiga PTW, ya, ada inisiator, ya, ada safety, kemudian ada approver. Ya. Nah, ini harus bersinergi. Kemudian si PTW itu sendiri ya bisa untuk pekerjaan hot work, cold work, ya, head at work, confined space, CMOP, dan lainnya. Dokumentasi yang perlu diperbaiki, komunikasi terhadap pekerja, ya, jangka waktu perubahan yang diizinkan, hingga pelatihan yang diperlukan. Nah, kemudian kita berbicara elemen selanjutnya terkait dengan tanggap darurat. Nah, kenapa tanggap darurat ini penting? Ya, karena pastinya sebagai manusia kita sifatnya berusaha ya. Adapun kita manusia diciptakan memiliki kelemahan-kelemahan. Walaupun kita sudah melakukan syarat A, B, C, D, tapi pasti juga akan ada celah di mana kita akan mengalami kegagalan. Nah, inilah yang di-cover di dalam tanggap darurat. Ya, katakanlah tadi sudah paham dengan standar-standarnya, cuman karena kelalaian ya orang luput ya karena nggak fokus misalkan bisa menjadikan keadaan emergensi. Ya, paling tidak ERP memuat struktur organisasi ya, prosedur komunikasi, peralatan personil dan penanggulangan. Nah, kemudian elemen yang lainnya terkait dengan kesehatan lingkungan kerja. Ya, penanganan kesehatan lingkungan kerja harus dilakukan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi kesehatan di tempat kerja ya, atau ini bisa kita kenal dengan HRA ya. Kalau kawan-kawan pernah dengar health risk assessment ya, jadi ini lebih spesifik ya. Pastinya risiko-risiko bahaya ini terkait dengan bahaya kesehatan lingkungan ya, baik karena fisik, kimia ya, kemudian pencahayaan misalkan,
biological, ya itu bisa dimasukkan di dalam kesehatan lingkungan kerja. Kemudian elemen selanjutnya terkait dengan penyelidikan kejadian. Ya, ini kaitannya tadi. Kalau terjadi tanggap darurat, pastinya next ke depan kita harus memiliki suatu cara metode bagaimana kita menemukan root cause-nya, ya. Karena sebelum root cause pasti ada yang dinamakan direct cause dan indirect cause. Tapi bukan itu yang kita harapkan. Kita mengharapkan sebenarnya root cause-nya. Nah, root cause ini akan menjadi pembelajaran. Kedepannya tidak akan terulang kejadian yang sama. Ya. Siapa yang terlibat? Ya pastinya pekerja yang memahami tentang proses. Ya, pekerja kontrak, ya. Kalau memang dia mempekerjakan pekerja yang kontrak. Kemudian pekerja yang memahami berpengalaman terhadap investigasi. Ya, ini tentunya certified ya investigation ya sebagai investigator. Nah, yang terakhir adalah audit, ya. Audit di sini adalah audit yang melibatkan atau audit terkait dengan proses safety management, ya, yaitu terkait dengan 13 elemen sebelumnya yang harus dilakukan audit, ya. Pada dasarnya audit itu mencari kesesuaian, ya, mencari kesesuaian terhadap persyaratan yang diinginkan. Ya, kalau misalkan audit PSM berarti ya audit yang mengacu pada standar PSM, ya, maupun baik itu OSHA maupun misalkan kalau dari kawan-kawan Pertamina ya PSM Pertamina. Ya, kemudian digunakan untuk mengidentifikasi persyaratan yang sudah dipenuhi. Ya, tadi seberapa dia memenuhi, seberapa dia comply terhadap persyaratan itu. Ya. Dilakukan secara periodik oleh minimal. Nah, yang membedakan audit dengan inspeksi. Ya. Kalau audit pastinya berkaitan dengan sistem manajemen. Kalau inspeksi itu berkaitan dengan fisik barang. Nah, kalau audit itu tidak boleh tidak terencana, ya. Kalau diinspeksi boleh tidak terencana. Itulah yang dikatakan inspeksi mendadak. Nah, kalau audit itu harus terencana, harus punya plan-nya, punya orang-orangnya, ya, punya metodenya, tools-nya, ya. Dia lebih proper. Ya. Kemudian hasil audit harus dilaporkan dan didokumentasikan serta ditindaklanjuti. Ya. Ya, itu 14 elemen terkait dengan PSM. Nah, kemudian saya akan mencontohkan apa sih kaitannya di dalam ke-14 tadi, ya. Ya, contoh di sini ada kasus selama pelaksanaan inspeksi peralatan secara rutin, ya, di mana ini masuk ke klausul atau elemen terkait dengan keterpaduan mekanis atau mechanical integrity. Si inspektor menemukan sebuah valve yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku dan harus diganti dan dipasang dengan tipe valve yang sesuai. Nah, berarti di situ ada proses atau elemen yang menyinggung terkait manajemen perubahan. Si valve ini, ya, harus di tipe valve pengganti menyebabkan perubahan urutan proses operasinya. Berarti proses operasi prosedurnya ini bisa dimungkinkan harus direview kembali, ya, sehingga si operator harus mendapatkan pelatihan tentang prosedur operasi yang baru. Nah, ini dibutuhkan pelatihan. Si valve ini, ya, harus direview oleh bagian terkait, ya, siapa misalkan orang teknisinya, ya, si engineer-nya yang memahami terkait dengan peralatan itu sendiri. Kemudian saat valve dipasang oleh kontraktor, ya, bisa kontraktor luar ataupun pemasangan sendiri yang melibatkan kontraktor, si pemasangan tersebut memerlukan shutting down terhadap komponen peralatan yang lainnya, ya. Berarti harus dibutuhkan atau melalui tahap PSSR, ya, Startup Safety Review. Kemudian untuk dilakukan pengelasan pada beberapa jaringan perpiahan. Ya, berarti ada pekerjaan hot work, di mana dia harus memenuhi safe work practice-nya. Nah, pelaksanaan pekerjaan harus mereview rencana tanggung darurat untuk memastikan prosedur telah memadai terhadap bahaya instalasi. Nah, harus standby emergensinya, ya. Biasanya emergensi ERP itu juga tercantum atau satu kesatuan dengan PTW, ya, karena PTW itu selain job safety analysisnya itu juga dokumen-dokumen lain seperti drawing, layout, ERP, ya, kemudian kontak emergency number itu harus ada di dalam situ. Kemudian meskipun pengelolaan perubahan telah disyaratkan terhadap perubahan sementara, informasi keselamatan proses dan analisa keselamatan proses harus diperbarui, ya, di mana prosedur inspeksi dan pemeliharaan dan pelatihan harus diperbarui juga. Ya, inilah yang dikatakan keterpaduan
mekanis.